Selanjutnya akan dilaksanakan simbolisasi penyetoran sampah oleh Bapak Kadis Lingkungan, Bapak Sekretaris, Bapak Kadis KKN, dan Bapak Kadis PTL yang akan mendampingi proses penimbangan dan pencatatan. Banturi ahli bagian harga sampah. Caranya kayak gini. Oke. Masukkan. Ayam jangan-jangan. Bisa. Ya, ini bisa. Ya, ini kan potong lagi. Nik. Potong ini bahan. Ini kan udah bersih nih Pak. Ya kan? Ini baru kita masukkan ke sini. Ya kan? Sebagian udah kita buang, udah bersih, udah ditimbang. Itu nama sampahnya Pak, tolong jelasin. Ini non organik. Jelasin. Non organik. Terus Organik. sampah gadis. Kasih mikrofon sampah gadis. Ini sampah botol plastik non organik. Oke. Ya. Selanjutnya. Untuk sampah selanjutnya. Berapa berani lu? 2,5. 2,5 kilo. Oke. Iya. Setelah ditimbang, lanjut kemana? Ini sampah plastik. Nah, di sini kita masukkan. Ya. Sangkutkan ke Pak Kadis. Ini korek nih. Ambil. Ya, Pak. Jadi ada ya. Korek dulu. Ini langsung kita tumpah. Ini sampah anorganik. Ini sampah Anorganik organik. terdiri dari apa? Jenis apa ya Pak?
sampah plastik, botol, kaca, kaleng, dan logam. Oke. Ke sampah selanjutnya, Pak. Pak Kabit lu. Simbolis dari bidang. Oh, je Pak Muslim. Itu kasih mahal. Mikrofon. Pak, mikrofon, Pak. Sudah on. Itu jenis sampah apa, Pak? Jenis sampahnya? Ini sampah kertas. Sampah kertas. Daur ulang kertas. Ya, Oke, setelah penimbangan kemana, Pak? langsung ke bank sampahnya. Di kolom kertas. Oke, dituang, Pak, dituang. Ya. Dituang. Oke. Nah, apa saja jenis sampah kertas, Pak? Tolong dijelasin. Sampah kertas seperti kardus dan koran. Ya, seperti ini kami. Oke, untuk penimbangan sampah selanjutnya. Ini. Boleh. Mikrofon. Nah, ini sampah B3. Ada bekas botol tinta. Nah, ini yang bisa Oke, dikelola. berapa kilo, Pak? 0,3. Oke, selanjutnya ke pencatat ke sampah B3, Pak ya. Tuang langsung. Ini sebenarnya harus ada wadah khusus nih, nggak boleh pakai. Tuang dengan pakai tangan, 0,3 kilo. Oke. Ini jenis sampah apa, Pak? B3 tuh. Sampah P3 berapa jenis? Tolong disebutkan satu persatu. Cair elektronik, lampu. Yang jangan sampah B3 yang ditaruh di sini, botol cat itu harus ada wadah khusus. Sudah harus di pihak ketiga kan. Oke. Setelah sudah selesai pemilahan 3 sampah anorganik, sampah kertas dan sampah B3, selanjutnya apa lagi, Pak? Selanjutnya ke depan ini kita secara rutin seluruh karyawan maupun karyawati wajib membawa sampah plastik ke bank sampah induk Dinas LH untuk ditimbang sehingga pada akhir bulan kita bisa melihat sampah-sampah rumah tangga khususnya pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat, baik PNS maupun THR, siapa-siapa saja yang masih banyak menggunakan sampah plastik di rumah masing-masing. Dengan ada sistem pengelolaan sampah ini, ke depan ini kita lebih mengurangi daripada sampah plastik sehingga polusi daripada sampah plastik boleh dikatakan nanti apabila memang tidak bisa habis 100% bisa kita kurangi hingga 90%. Demikian. Setelah peluncuran bank sampah induk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat, jika ada nasabah yang mau menyetor sampah ke BSI, DLH, apa saja yang didapat oleh nasabah dari penyetoran sampah tersebut? Kita tetap menerima sampah-sampah di luar keluarga besar di DLH. Apabila ada yang membuang sampah plastik, tetap kita akan menampungnya dengan sistem tentu dengan pembelian sesuai dengan aturan yang berlaku. Misal per kilo sampah plastik apa kita beli 2.000 per kilo, kertas juga, dan juga sampah limbah B3 seperti baterai, cairan pembersih, elektronik, dan lampu neon. Semua kita tampung di sini. Sudah ada petugas yang kita tempatkan untuk jam kerja tiap hari sehingga semua sampah terpilah dapat kita kelola dengan baik di DLHK. Demikian. Setelah nasabah menyetor sampah ke bank sampah
induk Delha. Apakah pembayaran langsung dilakukan tunai atau menunggu proses lagi? Kita tetap pembayaran itu secara tunai setelah sampah ditimbang, langsung kita bayar tunai sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga masyarakat yang buat sampah ke sini menjadi lebih serius, dan nanti ke depan ini sampah-sampah bisa terkelola dengan baik di lingkungan baik di DLHK maupun di luar dinas DLHK. Setelah nasabah menyetor sampah ke bank sampah induk Delha, di bank sampah induk terjadi penumpukan, apakah ada gudang penyimpanan sebelum distribusi ke pihak lain? Tetap ada gudang penyimpanan ketika bentuk sampah ini, dan minimal sebulan sekali kita berikan ke pihak ketiga untuk kita jual kembali dan bisa diproses untuk didaur ulang kembali, sehingga sampah-sampah yang bisa masih dimanfaatkan menjadi bahan baku kembali. Nasabah sampah ini apa berlaku untuk pegawai DLH atau untuk elemen masyarakat, SKPK, dan elemen masyarakat yang di wilayah Kabupaten Aceh Barat? Bank sampah dinas DLHK ini yang pertama kita melayani seluruh karyawan dinas, dan juga kita melayani di luar karyawan dinas, baik dari dinas instansi yang terkait apabila memang ada sampah organik maupun sampah non organik dan kertas dan sampah limbah B3 tetap kita layani dengan baik. Untuk supaya masyarakat bisa mengetahui tentang pemilahan sampah, tolong Bapak Kadis jelaskan 3 kategori pemilahan sampah dan jenis-jenis ketiga sampah yang dipilah untuk diberikan kepada Bank Sampah Induk Delha. Kita untuk sementara kita layani 4 jenis sampah pada Delha. Yang pertama sampah organik, itu nanti kita tempatkan di sebelah kanan bank sampah. Nanti kita tempatkan berupa berbentuk sumur, 3 sumur untuk kita bentuk sampah organik menjadi kompos. Yang kedua, Jenis sampah organik, Pak? sampah organik sisa-sisa makanan, juga sampah organik sisa sayuran, juga sampah organik dan daun-daunan juga organik yang bisa diolah kembali oleh bakteri, itu menjadi sampah organik. Sedangkan sampah yang kedua kita sampah anorganik, yaitu plastik, botol kaca, kaleng dan logam, itu bisa dimanfaatkan kembali, didaur ulang sehingga bisa menjadi bahan baku. Yang ketiga kita sampah kertas, ini juga bisa didaur ulang, bisa dijual kembali. Yang keempat adalah sampah limbah B3, ini berupa baterai, cairan pembersih, elektronik dan lampu neon. Keempat-empat ini mulai hari ini sudah kita launching dan sudah resmi kita buka. Insya Allah ke depan semua sampah-sampah yang pernah di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat dapat terkelola dengan baik dan teratur. Di Delha ada namanya Ayo Gerakan 5R. Apa saja itu, Pak? Ini kan kita gerakan 5R ini, yang pertama reduce, itu merupakan sebesar katakan tadi seperti kaca-kaca, udah itu listrik, rod, reuse dan refer. Ini 55 ini merupakan program daripada 100 program dari Bapak Bupati Kabupaten Aceh Barat, yaitu Bapak Tarmedi SPMM. Mudah-mudahan bisa terlaksana tahun ini terhadap program-program yang ada dalam 100 program di Delha. Ada jumlah 4 program.
yang bertujuan tidak lain tidak bukan adalah menuju kota bersih dan kota Adipura. Apa ajakan dan himbauan kepada elemen masyarakat di wilayah Kabupaten Aceh Barat yang menjadi nasabah sampah induk di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat? Kita himbau seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Barat untuk dapat mengelola sampah di rumah masing-masing, terutama sampah organik. Itu sangat bagus dan sangat baik apabila ibu-ibu rumah tangga dapat mengelola dengan baik, karena sampah organik merupakan sampah yang bisa didaur ulang oleh bakteri. Apabila ini kita manfaatkan untuk tanaman di sekeliling rumah kita atau kebun rumah kita, sehingga masyarakat tersebut tidak usah lagi mengeluarkan anggaran untuk membeli pupuk kimia. Ini yang luar biasa, yang saya sendiri sebagai Kadis LH telah melakukannya di rumah saya pribadi. Ternyata memang terbukti ampuh dan akurat, yang bahwa sampah organik itu betul-betul sampah yang menjadi pupuk bagi tanaman, yang mana setelah kita taruh berselang minimal 1 atau 2 bulan, itu langsung nampak efeknya, menghijaunya daripada tanaman maupun menghasilkan buah yang banyak, sehingga berlipat ganda kita diuntungkan dengan sampah organik. Makanya saya himbau kepada seluruh masyarakat Aceh Barat, sampah organik itu digunakan di sekeliling rumah masing-masing. Apa harapan dan saran kepada pimpinan daerah Bupati Aceh Barat dan Wakil Bupati Aceh Barat, Bapak Tarmizi SPMM dan Bapak Said Fadil Esa, dan juga kepada pihak legislatif DPRK Kabupaten Aceh Barat tentang pengelolaan sampah bank sampah induk di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat? Kami sebagai Kadis Dinas Kabupaten Aceh Barat telah mengusulkan beberapa usulan untuk meningkatkan pengelolaan persampahan, terutama terhadap tong sampah terpilah. Ini sangat berguna bagi masyarakat apabila pemerintah kita dapat melaksanakan pengadaan tong sampah terpilah, sehingga sampah masyarakat langsung bisa nampak penggunaannya dengan terjadinya pemilahan sampah. Apabila ini bisa dilaksanakan atau pengadaannya melalui Dinas PUPR, insya Allah dengan tertibnya persampahan dengan sistem sampah terpilah, sampah organik, anorganik, dan non-organik menjadi momentum bagi Kabupaten Aceh Barat untuk menuju kota bersih, aman, dan nyaman. Yang kedua, juga kita sudah mengusulkan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas LH untuk sarana dan prasarana, baik armada truk, baik armada becak maupun armada L300 sebagai penunjang untuk kelancaran pengambilan sampah yang berada di Kabupaten Aceh Barat, khususnya di Kecamatan Johan Palawan. Itu seluruh pelosok kampung telah kita layanikan 100%. Merbo boleh dikatakan hampir 80% kita layani, sama 3 60%. Waila juga sudah kita layani. Insya Allah ke depan ini akan kita layani terhadap beberapa kecamatan lagi yang belum kita layani saat ini. Demikian.
Dinas Lingkungan Hidup sebagai pilar garda terdepan dalam pengelolaan sampah dengan terbentuknya Bank Sampah Induk Delha, apa saja upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai tujuan mendapatkan adipura di tahun 2025-2026? Inilah kita banyak pemenahan-pemenahan dengan di depan kita telah terbentang ujian maupun tantangan untuk menjadi adipura. Yang pertama, kita benar-benar membersihkan kawasan perkotaan, kawasan pinggir kota, agar semua sampah organik, anorganik, non-organik berupa residu benar-benar dapat terkelola dengan baik dengan sistem manajemen rute yang kita berikan kepada armada dan petugas armada, petugas persampahan, pengawas persampahan dapat berjalan sesuai yang telah kita rencanakan, schedule yang telah kita rencanakan, sehingga sampah-sampah yang berada dalam skop Kabupaten Aceh Barat dapat terkendali dengan baik, serta TPA yang saat ini juga sudah kita benah. Insya Allah dalam minggu ini TPA kita dari kontrol landfill menuju sanitary landfill sesuai aturan Menteri KLHK yang baru-baru ini telah dikeluarkan. Apabila ada TPA open dumping itu tidak diperbolehkan lagi, mengingat dan menimbang apabila TPA open dumping ini tidak terkelola dengan baik. Demikian. Lestarikan bumi Teku Umar. Hentikan polusi plastik di bumi Teku Umar. Yes, yes, yes. Aceh Barat bersih. Oh ya Pak, ini sekarang di Dinas Lingkungan Hidup sudah meluncurkan peluncuran perdana, yaitu Bank Sampah Induk di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat. Bagaimana tanggapan Bapak selaku dosen Universitas Teku Umar Kabupaten Aceh Barat? Tanggapan saya ini sangat mendukung sekali, karena ini akan menguras dan mengurangi sampah-sampah domestik, khususnya sampah plastik, sampah B3 dan sampah-sampah organik lainnya Bapak. Dan insya Allah nanti dalam waktu dekat saya akan mengajak kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan mempromosikan hal-hal yang terkait dengan sampah ini kepada masyarakat, Pak. Oke, apa saran Bapak terhadap Dinas Lingkungan terhadap sudah dibentuknya Bank Sampah Induk di Dinas Lingkungan Hidup? Saran saya supaya nanti lebih banyak dipromosikan dan dikampanyekan. Promosi ini bisa melewati beberapa kolaborasi, bisa kolaborasi dengan LSM, dengan instansi maupun dengan akademisi Pak, supaya ini lebih cepat gemanya dan mengena ke masyarakat. Oke, ajakan kepada para mahasiswa di UTU tentang nasabah sampah. Oh iya, nanti kita coba. Nanti kita akan mencoba kepada beberapa mahasiswa untuk bisa mendaftar sebagai nasabah bank sampah, dan di sini adalah promosi yang sangat produktif, apalagi ini diajarkan masyarakat, apalagi terkait dengan mahasiswa kesehatan masyarakat ya Pak ya, itu memang ranahnya di bidang prokes Pak, promosi kesehatan. Oke, dari siapa Bapak? Kebetulan nama saya Dr. Keswanto MSI. Saya mengajar di bidang kesehatan lingkungan Pak, khususnya masalah persampahan dan sanitasi air bersih. Di fakultas?
Saya di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitasnya Pak? Universitasnya? Universitas Teguh Umar. Teguh Umar Pak, di Pelabuhan. Ada tambahan? Tidak ada Pak. Oke, terima kasih. Ini apa namanya penilaian terhadap kegiatan lembaga produksi kemarin Pak. Jadi dengan beliau sudah cukup familiar, juga apa namanya sepak terjang beliau juga di bidang akademisi terkait dengan pengurusan lingkungan. Kami kira sudah cukup banyak bahwa adanya informasi dari beliau nanti ke kampus tentang kegiatan pengelolaan Cimbang sampah ini menjadi lebih familiar ya. Kedepannya di khususnya di Cipadat. Himbauan dan ajakan kepada bawahan Bapak selaku Sekretaris Dinas DLH tentang penerapan bank sampah induk menjadi pilar utama Dinas Lingkungan Hidup untuk nasabah bank sampah. Kita akan menyampaikan untuk merubah perilaku dari membuang sampah secara lingkungan menjadi dengan kita pilah. Kita pilah tadi, kita bawa yang bisa didaur ulang, ya. Dinas Lingkungan Hidup ada bank sampahnya, kita bawa kembali, juga bisa mendapatkan penghasilan lebih mungkin ya Pak ya. Dari kita menjual barang bekas saja atau sampah yang tidak terpakai menjadi lebih berharga. Apa ada penyampaian khusus kepada pihak eksekutif dan legislatif terkait bank sampah induk DLH? Kita insya Allah akan bersurat Pak untuk menyampaikan bahwa kita ada kegiatan atau program ini dan sudah kita mulai. Jadi kedepannya kita harapkan pemerintah daerah juga akan meminta juga terkait tentunya seluruh dinas dan kita melakukan yang sama dengan yang sudah dilakukan oleh dinas Oke, ada lagi? mungkin itu aja dulu Pak, lagi nggak ada ya. Oke. Salam bila, salam jauh, salam dari. Oke.